Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadilatal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh twintine sepuh, para kakang, para mbakyu, para saudara-saudaraku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah dimelimpahkan oleh keimanan Islam, saha iman, saha kesehatan. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, di mana nantinya Nabi yang akan menuntun kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, di sini saya Yaji Duniam dengan nomor NIM 2019 52049 akan menkitobahkan dengan tema tasawuf, akidah, dan moral. Baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara besar dan dikaruniai dengan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran tersebut telah mengantarkan pada leluhur bangsa membangun Indonesia dengan fondasi yang kokoh. Fondasi atau dasar negara tersebut tertuang dalam 5 sila yang disebut Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara, seluruh warga Indonesia negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama utama yang menerangi keempat sila lainnya. Sila pertama tersebut sebagai tanda yang jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang beras ketuhanan. Indonesia dibangun dengan nilai-nilai agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa menyakup sesuai batiniah dari negara Indonesia. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia harus menamakan, menghayati, dan melaksanakan Pancasila, terutama sila pertama. Nilai sila ketuhanan yang akhlak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam berkaitan ini pula peranan pendidikan agama Islam di kalangan umat Islam termasuk kategori manifestasi dari cita-cita hidup kepada pribadi generasi penerusnya. Moral yang tertimbang dalam naungan ilahiyah akan melahirkan etika yang lurus dan terarah. Untuk ini, nilai-nilai Islam yang diinformasikan dalam Ahlul Religius tetap pendidikan yang mengarah kepada pembinaan akhlak sangat perlu diberikan kepada peringatan dalam fenomena kehidupan di masyarakat. Setiap warga masyarakat wajar untuk menyesuaikan tingkah lakunya menurut situasi aktual yang ada di hatinya dan mengadaptasikan dengan situasi lingkungan tempat ia tinggal. Peranan yang paling tepat ialah bila mana ia mampu bertindak multi peranan. Peranan ini berganti silih berganti. Ia harus mampu memerankan diri sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Seorang dalam menemukan titik optimum yakni peran individu dan peran sosial telah sampai pada tingkat matang atau dewasa. Dalam tasawuf memang ada ajaran tentang gangguan diri dari pergaulan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi hal ini tidak bermaksud untuk menjauhkan orang yang menempuh jalan sufi
Oleh karena itu, di kalangan mahasiswa nampaknya sangat signifikan untuk dikaji materi-materi akhlak dan tasawuf, yaitu: 1. Menjadi faktor pendukung pembentukan pribadi yang berakhlakul karimah. 2. Membentuk pribadi yang tangguh dan sabar dalam menjalani hidup. 3. Mengimplementasikan konsep-konsep akhlak dan tasawuf dalam kehidupan, dan memadukan konsep akhlak tasawuf dalam menghadapi masalah sosial dan kehidupan. Pengertian akhlak, moral, dan etika. Jika dikaji lebih mendalam dan dihubungkan dengan konteks kalimat, kata moral, etika, dan akhlak memiliki pengertian yang berbeda. Moral, etika, akhlak memiliki pengertian yang berbeda dalam arti moral artinya ajaran tentang baik buruknya diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti. Adapun moral mempunyai istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, buruk. Yang dimaksud penilaian benar atau salah dalam moral adalah masyarakat secara umum, sedangkan akhlak, tingkah laku, baik, buruk, salah, dan benar adalah penilaian dipandang dari sudut hukum yang ada dalam ajaran agama. Sesuai dengan makna pendidikan akhlakul karimah perlu diberdayakan melalui proses pembelajaran. Dalam hal proses belajar mengajar, tentunya berlandaskan dua asas, yaitu dengan menjaga atau memperlihatkan dan memperhatikan terhadap tingkat kemampuan atau pemikiran jasmaninya dengan apa-apa yang mengarahkannya kepada kebaikan. Dalam hal ini, antara kekuatan akal dan hati mesti ada keserasaan yang mapan. Akal untuk berpikir diri sesuatu yang nyata, sedangkan hati untuk mengiyakan dari sesuatu yang tidak nyata atau goib. Seseorang yang akan mementingkan rasio nanti pada akhirnya tidak tercapai kepuasan, dan seseorang yang hanya mementingkan hari menimbulkan kebekuan dan bisa jadi keterbelakangan dalam hal prinsip-prinsip tasawuf dalam kehidupan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kata akhlak dapat diartikan sebagai perangai. Kata tersebut memiliki arti yang lebih mendalam karena telah menjadi sifat dan watak yang dimiliki seseorang. Sifat dan watak yang telah melekat pada diri pribadi akan menjadi kepribadian. Dapat juga dikatakan bahwa perangai adalah sifat dan watak yang merupakan bahwa seseorang pembentukan perangai ke arah baik atau buruknya ditentukan oleh faktor dari dalam diri sendiri maupun dari dalam luar. Secara bahasa, akhlak bentuk jamak dari kilkun yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai, atau tabiat. Istilah akhlak mempunyai sinonim atau persamaan dengan etika dan moral. Etika dan moral berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata ethos yang maknanya kebiasaan, dan moros yang artinya kebiasaan atau kata akhlak. Kata akhlak berasal dari kata kerja kholaqo yang artinya mencipta. Khaliq maknanya pencipta atau Tuhan, yang makhluk artinya yang diciptakan. Sedangkan khalaq artinya maknanya penciptaan. Kata kholaqo yang mempunyai kata yang seakar di atas mengandung maksud bahwa akhlak merupakan jalinan yang mengikat atas kehendak Tuhan dan manusia. Pada makna lain, kata akhlak dapat diartikan tata perilaku seseorang terhadap orang lain. Jika perilaku ataupun tindakan tersebut didasarkan atas kehendak Khalik atau Tuhan,
maka hal itu disebut sebagai akhlak hakiki. Oleh karena itu, akhlak dapat dimaknai tata aturan atau norma kepribadian dan perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, hublum minan nas, dan manusia dengan Tuhannya atau hublum minallah, serta manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Baik, sekian khotbah dari saya dengan tema tasawuf, akhlak, dan moral. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata, bahasa, ada yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sendiri juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.